Yang itu 3.000. Oke. Ya. Udah ya, Bu. Makasih. Makasih, Bu. Ya. Ya. Hai Dewi, kamu lagi makan apa? Rotinya dari mana? Di kantin. Ya berapa? 3.000. Oh, kamu tahu nggak rotinya dari mana? Nggak tahu. Oke, jadi aku mau jelasin roti ini itu dari hasil proses distribusi. Jadi ibu kantin itu salah satu agen di distribusi. Nah, distribusi sendiri itu adalah proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Nah, produsennya itu yang memproduksi roti, terus konsumen itu kamu yang lagi makan roti sekarang ini. Nah, ibu kantin itu kan sebagai agen penjual. Nah, agen itu sendiri belinya dari distributor. Nah, distributor itu belinya juga dari produsen aslinya, yaitu yang memproduksi roti. Oh gitu, jadi penjelasan distribusi secara singkat. Kalau secara luasnya gimana? Nah, untuk penjelasan secara luasnya, simak penjelasan berikut ini. Fungsi distribusi ini meliputi pelayanan, pembelanjaan, penyebaran informasi, serta koordinasi. Baik, kegiatan distribusi dapat meliputi 5 jenis. Yang pertama adalah distribusi secara langsung, yaitu kegiatan distribusi yang menyalurkan barang tanpa adanya libatnya pihak dari luar dan dilakukan dengan secara mandiri oleh produsen. Sebagai contoh adalah apabila seorang petani yang menghasilkan padinya sendiri menjalankan kegiatan distribusi secara sendiri ke konsumen tanpa adanya pihak dari luar. Baik, kedua adalah distribusi secara tidak langsung, yaitu kegiatan distribusi yang menyalurkan barang dengan adanya libatnya pihak dari luar. Nah, sebagai contoh, apabila seorang toko pemilik toko online yang menyalurkan barang melalui jasa pengiriman Shopee ataupun Tokopedia. Yang ketiga adalah distribusi intensif, yaitu kegiatan distribusi yang menyalurkan dan mengirimkan barang ke pihak retail, di mana barang yang telah dikirim akan dijual kembali. Yang keempat adalah distribusi eksklusif, yaitu distribusi yang dilakukan dengan tujuan untuk menjalin kesepakatan antar kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah distribusi selektif, yaitu kegiatan distribusi untuk menyalurkan barang yang dijadikan sebagai solusi agar barang yang disalurkan bisa dilaksanakan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Faktor pertama yang mempengaruhi distribusi adalah biaya. Biaya bisa dikatakan faktor kunci pada kegiatan distribusi karena biaya dapat menentukan lama waktunya kegiatan distribusi dan kualitas dari distribusi itu sendiri. Faktor lainnya yaitu ada sifat pembayaran, tingkat penjualan, sifat barang, tingkat keuntungan, serta modal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mata rantai distribusi. Mata rantai distribusi adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan dan penyaluran barang atau jasa dari produsen hingga sampai ke konsumen. Berikut, saya akan menjelaskan mengenai grafik macam saluran distribusi barang konsumsi. Yang pertama adalah produsen sampai ke konsumen. Saluran distribusi ini merupakan saluran yang paling pendek dikarenakan tanpa perantara. Yang kedua adalah rantai produsen, pengecer, dan konsumen. Produsen hanya melayani pembeli banyak dan tidak menjual ke pengecer. Yang ketiga adalah produsen, pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Saluran ini banyak digunakan oleh produsen dan dinamakan saluran distribusi tradisional. Yang keempat adalah produsen, agen, pengecer, dan konsumen. Produsen memilih agen sebagai penyalurnya ke konsumen. Yang kelima dan yang terakhir adalah produsen, agen, pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Produsen menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barang ke pedagang, lalu disalurkan lagi kepada konsumen. Oh, jadi gitu. Jadi fungsi utama distribusi itu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Iya, betul banget deh, Mei. Nah, kamu ngerti nggak jadi contohnya itu apa aja? Iya, berarti yang tadi dilakukan ibu kantin itu sebagai agen distribusi.